Kita sering percaya bahwa pikiran kita adalah hasil dari kesadaran murni, bahwa kita memegang kendali penuh atas opini, preferensi, dan keputusan kita. Namun, jika kita berhenti sejenak dan merenungkan dari mana semua keyakinan ini berasal, kita akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar dari apa yang kita pikirkan bukanlah hasil pemikiran mandiri, melainkan produk dari paparan yang tak kita sadari. Sejak kecil, kita dibanjiri oleh narasi yang ditanamkan oleh media, sistem pendidikan, pemerintah, dan korporasi. Kita diberitahu apa yang baik dan buruk, mana yang masuk akal dan mana yang tidak, siapa yang harus kita percayai, dan siapa yang harus kita curigai. Informasi ini bukan hanya hadir di depan kita, ia dibentuk, dipilih, dan diarahkan agar kita menyerapnya tanpa banyak bertanya. Kita seperti ikan yang berenang di air, tanpa pernah menyadari bahwa kita dikelilingi oleh sesuatu yang memengaruhi setiap gerakan kita. Lebih dari 95% dari keputusan dan tindakan kita tidak dihasilkan oleh pemikiran rasional yang sadar. Pikiran bawah sadar kita beroperasi seperti sistem otomatis yang memproses informasi tanpa kita sadari. Kita membeli suatu produk bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena otak kita telah direkayasa oleh ribuan iklan yang kita lihat sejak kecil. Kita merasakan ketidaknyamanan saat menolak norma sosial, bukan karena kita menganalisisnya secara logis, tetapi karena kita telah dikondisikan untuk merasa demikian. Kita berjalan di jalur yang telah ditentukan, berpikir bahwa kita membuat pilihan, padahal pilihan-pilihan itu telah dimanipulasi bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita menginginkannya. Pikiran bawah sadar kita menyerap isyarat-isyarat kecil, warna yang menenangkan, suara yang merangsang emosi tertentu, bahkan kata-kata yang dipilih dengan cermat dalam berita atau iklan. Semua ini bekerja di latar belakang, menciptakan ilusi kebebasan berpikir, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, kita dikendalikan tanpa sadar. Mereka yang memahami bagaimana pikiran manusia bekerja tahu bahwa kunci kontrol bukanlah paksaan, melainkan pengaruh yang tak terlihat. Manipulasi terjadi melalui simbol, warna, suara, dan pengulangan. Simbol digunakan untuk menciptakan asosiasi bawah sadar. Logo merek tertentu bukan sekadar desain visual. Mereka mengandung makna yang dirancang untuk memicu perasaan kepercayaan, eksklusivitas, atau keinginan. Warna merah dapat merangsang rasa urgensi dan gairah, sementara biru memberi kesan kepercayaan dan kestabilan. Suara dalam iklan dan musik dalam toko dirancang untuk memengaruhi ritme pernapasan dan keputusan pembelian. Namun, salah satu teknik manipulasi yang paling kuat adalah pengulangan. Ide yang diulang-ulang akan tertanam dalam pikiran kita sebagai kebenaran, terlepas dari validitasnya. Inilah sebabnya mengapa propaganda, iklan, dan berita memiliki pola yang sama. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi menciptakan realitas bagi kita. Kesadaran akan mekanisme ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kendali atas pikiran kita. Jika kita terus-menerus membiarkan diri terhanyut dalam arus informasi tanpa mempertanyakan asal-usul dan motif di baliknya, kita akan selamanya menjadi boneka dalam permainan yang tidak kita sadari. Namun jika kita mulai mengamati bagaimana pikiran kita dipengaruhi, jika kita mulai mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak, maka kita membuka pintu menuju kebebasan sejati. Pernahkah kita bertanya, sejauh mana bahasa membentuk cara kita berpikir? Kita sering menganggap bahasa hanya sebagai alat komunikasi, sesuatu yang kita gunakan untuk menyampaikan ide atau memahami orang lain. Namun, lebih dari itu, bahasa adalah sistem operasi pikiran kita. Ia bukan hanya sekadar kata-kata yang kita ucapkan, melainkan struktur yang membentuk realitas kita. Setiap konsep yang kita pahami, setiap gagasan yang kita renungkan, dan bahkan emosi yang kita rasakan, semuanya difilter melalui bahasa. Jika suatu perasaan tidak memiliki kata untuk mengungkapkannya, akankah kita benar-benar menyadari keberadaannya? Jika suatu ide disajikan dalam istilah yang penuh eufemisme, akankah kita benar-benar memahami dampaknya? Bahasa tidak netral. Ia bisa menjadi alat kebebasan, tetapi juga bisa menjadi senjata kontrol.
cara kita berbicara menentukan cara kita berpikir, dan cara kita berpikir menentukan cara kita bertindak. Maka, siapapun yang mengendalikan bahasa, mengendalikan pikiran. Bahasa bisa dimanipulasi untuk mengendalikan persepsi dan membentuk kenyataan sesuai keinginan mereka yang berkuasa. Salah satu cara paling efektif untuk melakukannya adalah melalui eufemisme, menggunakan kata-kata yang terdengar lebih lembut untuk menyamarkan realitas yang keras. Perang bukan lagi disebut perang, tetapi operasi militer khusus. Pengurangan karyawan disebut restrukturisasi. Pengawasan massal disebut perlindungan keamanan nasional. Dengan mengubah istilah, mereka mengubah bagaimana kita merasakan suatu peristiwa. Kata-kata yang seharusnya membangkitkan amarah atau perlawanan diubah menjadi sesuatu yang terdengar dapat diterima, bahkan masuk akal. Lalu ada jargon, kumpulan istilah teknis yang digunakan untuk menciptakan batasan pemahaman. Semakin rumit sebuah konsep disampaikan, semakin sulit bagi orang awam untuk mempertanyakan atau menolaknya. Lihatlah bagaimana dunia keuangan, hukum, atau teknologi dipenuhi istilah yang membingungkan, bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menciptakan tembok antara mereka yang mengerti dan mereka yang tidak. Namun, salah satu bentuk weaponisasi bahasa yang paling berbahaya adalah kontradiksi. Ketika kata-kata digunakan untuk membingungkan, bukan menjelaskan. Pemerintah berbicara tentang kebebasan wajib, media menyebut suatu konflik sebagai perdamaian yang bergolak, dan perusahaan mempromosikan eksploitasi tenaga kerja sebagai kesempatan karir. Ketika bahasa menjadi kabur, pikiran pun menjadi bingung. Double speak adalah bentuk manipulasi bahasa yang membuat yang tidak logis terdengar logis. Dengan memutarbalikkan kata-kata, realitas dapat diubah sesuai keinginan mereka yang mengendalikannya. Jika kemiskinan disebut sebagai ketahanan ekonomi, maka tidak ada yang merasa perlu memberantasnya. Jika tindakan represif disebut sebagai perlindungan demokrasi, maka mereka yang melawan dianggap sebagai ancaman. Jika eksploitasi disebut sebagai peluang, maka mereka yang menderita malah dianggap tidak tahu bersyukur. Double speak bukan hanya sekadar kebohongan. Ia adalah distorsi realitas. Ia membuat kita menerima absurditas tanpa mempertanyakannya. Ia memadamkan perlawanan sebelum perlawanan itu sempat muncul. Namun, ada jalan keluar. Jika bahasa bisa digunakan untuk mengendalikan kita, maka bahasa juga bisa menjadi alat pembebasan kita. Kesadaran adalah kunci. Dengan mengenali bagaimana kata-kata digunakan untuk memanipulasi, kita bisa mulai melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mereka ingin kita melihatnya. Karena kebebasan berpikir dimulai dari kebebasan berbicara, dan kebebasan berbicara dimulai dari keberanian untuk menyebut sesuatu dengan nama yang sebenarnya. Kita hidup di dalam dunia yang tidak kita bangun sendiri. Narasi yang kita yakini, kejadian yang kita anggap penting, bahkan cara kita memandang diri sendiri, semuanya sebagian besar dibentuk oleh media. Mereka bukan sekadar melaporkan kenyataan, mereka menciptakannya. Ketika sebuah peristiwa terjadi, siapa yang menentukan apakah itu layak diberitakan atau tidak? Siapa yang memilih kata-kata dalam tajuk utama, memilih sudut pandang, dan mengedit gambar yang ditampilkan? Jawabannya bukan kita. Kita hanya menerima potongan-potongan kecil dari kenyataan yang sudah dipilah, disaring, dan disusun untuk membentuk persepsi tertentu. Media bukan hanya menyampaikan informasi, mereka membentuk pemahaman kita tentang dunia. Mereka memutuskan apa yang harus kita anggap penting dan apa yang boleh kita abaikan. Mereka bisa mengangkat satu tragedi hingga memenuhi seluruh layar kita selama berminggu-minggu, sementara tragedi lain yang lebih besar dibiarkan tenggelam dalam diam. Mereka memiliki kuasa untuk menjadikan seseorang pahlawan atau penjahat hanya dengan cara mereka menyusun berita. Namun, apa yang lebih berbahaya dari kebohongan? Setengah kebenaran. Perhatian kita adalah sumber daya yang paling berharga di era informasi. Kita berpikir bahwa kita memilih apa yang ingin kita konsumsi, tetapi kenyataannya, media yang mengarahkan pilihan itu. Setiap berita yang kita baca, setiap video yang kita tonton, setiap diskusi yang kita ikuti, semuanya telah dirancang untuk menahan kita dalam lingkaran perhatian yang mereka kendalikan.
Mereka tahu bahwa ketakutan, kemarahan, dan kontroversi adalah cara paling efektif untuk membuat kita terus terlibat. Perhatikan bagaimana berita jarang berisi solusi. Hanya masalah demi masalah yang disajikan dalam nada yang memicu emosi. Kita terus dicekoki ketidakadilan, ancaman, dan bahaya, tetapi tanpa arah untuk bertindak. Kita merasa marah, tetapi tidak tahu harus melawan apa. Kita merasa takut, tetapi tidak tahu kepada siapa. Dalam kondisi seperti ini, kita lebih rentan menerima apapun yang mereka tawarkan sebagai jawaban. Kita tidak sekadar dikendalikan oleh informasi yang diberikan kepada kita, tetapi juga oleh informasi yang disembunyikan dari kita. Jika kita hanya diperlihatkan satu sisi dari suatu kisah, bukankah kita akan mulai percaya bahwa itulah seluruh kenyataan? Ketakutan adalah alat kontrol yang paling ampuh. Media memahami bahwa manusia secara naluriah lebih memperhatikan ancaman dibandingkan peluang. Itu sebabnya, berita buruk selalu lebih laku daripada berita baik. Ketakutan menciptakan kepatuhan. Ketika kita takut, kita mencari perlindungan. Dan ketika media yang sama yang menanamkan ketakutan itu